Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Salwa Zafira dengan NIM 202102100046. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum atau source of law yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang sangat tegas dan nyata. Sumber hukum berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu harusnya dari penguasa yang berwenang. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material ini sangat berkaitan dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil dapat diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dipertegas kembali oleh Ketetapan MPR Nomor 20 MPRS tahun 1996, Ketetapan MPR Nomor 5 MPR tahun 1973, dan Ketetapan MPR Nomor 9 MPR tahun 1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tantanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum yang ada, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Kemudian, nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan hukum nasional, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila. Karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan, dan keharusan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa nilai yang terkandung, diantaranya yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama atau freedom of religion. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk hidup. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga berarti mendukung dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga ada nilai persatuan. Persatuan Indonesia mewujudkan nilai bahwa Indonesia mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keamanan nasional di atas kepentingan individu dan kolektif. Bagi negara majemuk, semangat persatuan yang berakar pada Pancasila menentang segala praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial. Yang keempat ada nilai kedaulatan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, ada nilai keadilan sosial. Norma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai-nilai yang mencerminkan semangat keadilan dalam pengaturan hukum, baik pengaturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir dan batin.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber hukumnya itu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Pengembangan negara hukum di Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.